Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, shalom, salve. Yang kami hormati Bapak Dr. Refli Magister of Science dan juga para penonton sekaligus subscriber channel YouTube Biokimia A Universitas Nusa Cendana Kupang. Perkenalkan, nama lengkap saya Nofriantri Yuliana Boimau dengan NIM 210605004. Saya selaku moderator dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang struktur, model, dan fungsi dari membran sel untuk memenuhi tugas biokimia. Adapun anggota kelompok saya yaitu Irene Putri Fanggidae dengan NIM 210605020, Maria Ines Divanawea dengan NIM 210605026, Merlin Eglameno dengan NIM 210605033, Juinta Sulastri Bianome dengan NIM 210605022, Matias Marianus Kelake Making dengan NIM 210605023. Kami merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik, sekian perkenalan dari kelompok kami, kelompok 4. Mari kita simak video penjelasan materi membran sel. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada yang bertugas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Merlin Eglameno dengan NIM 21060500033. Saya akan menjelaskan tentang struktur membran sel. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apa itu membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelimuti sebuah sel dan merupakan bagian terluar sel yang memisahkan sel yang hidup dengan lingkungan yang tidak hidup. Adapun struktur membran sel yaitu terdiri dari dua lapisan, yaitu fosfolipid dan lipoprotein. Komponen penyusun membran yaitu lipid, protein, dan karbohidrat. Umumnya lipid menyusun 20-80% membran sel, sisanya protein, sedangkan karbohidrat terikat secara kovalen pada lipid atau protein. Berikut kita bisa lihat gambar struktur dari membran sel, di mana pada gambar terdapat protein, fosfolipid, rantai karbohidrat, dan lipid belayar yang terdiri dari ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air, dan kepala lemak yang bersifat hidrofilik atau suka air. Selanjutnya lipid. Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut di dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Molekul-molekul lipid tersusun atas 3 jenis, yaitu fosfolipid atau ini merupakan jenis yang paling banyak. Fosfolipid adalah golongan senyawa lipid yang terbentuk dari gliserol yang terikat pada 2 asam lemak dan gugus ester fosfat. Gliserol berada di bagian tengah dengan gugus fosfat sebagai kepala dan 2 asam lemak sebagai ekor dari fosfolipid. Nama lengkap saya Irene Putri Fanggidae dengan NIM 21060500020. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu glikosfingolipid. Nah, apa yang dimaksud dengan glikosfingolipid ini? Ia adalah lipid yang mengandung gugus gula yang menempel pada tulang punggung berupa gugus ceramida. Fungsi dari glikosfingolipid ini adalah yang pertama yaitu untuk menstabilitaskan membran. Kemudian sebagai marker permukaan SDM untuk penggolongan darah A, darah B, dan juga darah O. Sebagai antigen yang bertanggung jawab untuk interaksi golongan darah dan tempat pengenal oleh antibodi pada reaksi imunitas. Berikut saya akan menjelaskan tentang kolesterol. Pengertian dari kolesterol itu sendiri adalah senyawa lemak yang berlilin yang sebagian besar diproduksi pada organ hati dan sebagian lainnya didapatkan dari makanan. Umumnya serangan jantung dan stroke merupakan penyakit yang mengintai pengidap kolesterol yang tinggi diakibatkan adanya pengendapan kolesterol yang berlebihan pada pembuluh darah. Pada membran sel, kolesterol berada di antara fosfolipid.
Gugus OH- dari kolesterol mengarah ke interfase dengan air dan struktur cincin kolesterol mengarah pada arah lapisan lipid. Gambarnya bisa teman-teman lihat pada poin-poin yang tersedia. Dan penjelasan terakhir dari saya yaitu protein. Protein membran adalah protein yang berinteraksi dengan bagian dari membran. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, protein integral. Protein tersebut berinteraksi kuat dengan fosfolipid. Protein ini juga mengangkut bahan-bahan ke arah yang berlawanan dengan arah difusi, yang disebut dengan transport aktif, sedangkan yang lainnya berfungsi sebagai enzim. Dan yang kedua yaitu protein periferal, yaitu protein lain yang menempel pada bagian permukaan sebelah luar atau mengarah ke ekstraselular, atau permukaan sebelah dalam yaitu intraselular. Dan yang terakhir, protein yang berikatan dengan lipid yang berlokasi di luar membran. Sekian video penjelasan materi dari saya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu struktur membran sel yang tersusun atas 15 unit gula. Di dalam struktur membran sel, karbohidrat berikatan secara kovalen dengan lipida yang disebut dengan glikolipid dan pada protein yang disebut dengan glikoprotein. Yang berikutnya adalah contoh penggunaan dari karbohidrat membran, yaitu sebagai penentu golongan darah seseorang, misalnya golongan darah A, B, dan AB. Yang berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan model dari membran sel tersebut. Nah, model membran sel yang diakui saat ini adalah model membran sel Singer dan Nicholson, atau yang biasa disebut dengan model membran sel mosaik cair. Nah, model membran sel telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir ini. Yang pertama, ada model membran sel menurut Everton dan Langmuir, yaitu suatu lipida yang terdiri dari molekul yang memiliki bagian polar atau hidrofilik dan nonpolar atau hidrofobik. Nah, apabila diteteskan pada udara, maka lipida tersebut akan meluas membentuk lapisan I monomolekul, di mana bagian hidrofiliknya mengarah pada air, sementara bagian hidrofobiknya menghambat udara. Yang berikutnya adalah model membran sel menurut Flowey, yaitu lapisan luar protoplasma pada sel tumbuhan adalah suatu lapisan elastis yang berbeda dari bagian lain yang disebut dengan plasma lemma atau membran plasma, yang merupakan suatu satuan fisik yang memiliki suatu organisasi molekul yang dapat memisahkan membran sel dengan bagian lainnya dari sel tersebut. Yang berikutnya adalah model membran menurut Gorter dan Grendel. Membran sel yang dibentuk dari molekul lipida biomolekuler. Ujung polar molekul lipida pada satu lapisan terorientasi keluar, sedangkan ujung polar lipida pada lapisan lainnya terorientasi ke dalam atau mengarah ke arah barat. Yang keempat adalah model membran menurut G.F. Danieli dan A.N. Hervey. Membran plasma terdiri atas dua fase, yaitu fase cair dan fase minyak. Bagian lipida yang hidrofobik berorientasi ke arah fase cair. Protein terhidrasi bekerja sebagai suatu buffer di antara kepala lipida yang hidrofilik dan fase cair. Demikian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan kesempatannya saya kembalikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Ines Divanawea dengan NIM 2106050026, akan melanjutkan presentasi kelompok kami materi tentang model-model membran. Model membran selanjutnya yaitu model membran menurut Gorter dan Grendel. Dapat dilihat pada gambar di atas.
membran sel yang dibentuk dari molekul lipida biomokuler. Ujung polar molekul lipida pada satu lapisan terorientasi keluar, sedangkan ujung polar lipida pada lapisan lain terorientasi ke arah dalam atau mengarah ke arah barat. Selanjutnya, model membran menurut J.F. Danieli and Harvey. Membran plasma terdiri atas dua fase, yaitu fase cair dan fase minyak. Bagian lipida yang hidrofobik berorientasi ke arah fase cair. Protein terhidrasi bekerja sebagai suatu buffer, diantaranya kepala lipida yang hidrofilik dan fase cair. Model membran menurut Danieli dan Dawson dapat dilihat pada gambar di atas. Membran plasma terdiri atas dua lapisan protein lipida. Molekul-molekul lipida aktivatik yang berorientasi dengan daerah hidrofobik ke arah fase minyak dan permukaan lain yang berorientasi ke arah lingkungan eksternal. Protein terhidrasi berperan sebagai suatu buffer, pelapis antara kepala lipida yang hidrofilik dan fase cair. Dan terakhir, model membran menurut Robertson dapat dilihat pada gambar. Membran plasma merupakan struktur berlapis tiga yang terdiri atas dua lapisan terluar yang padat, terdiri atas protein dengan tebal masing-masing 2,0 nanometer dan lapisan tengah berupa lipida dengan tebal 3,5 nanometer. Jadi tebal membran luasnya 7,5 nanometer. Ketiga lapisan tersebut disebut dengan unit membran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juwinta Sulastri Bianome dengan NIM 2106050022. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi membran sel. Fungsi membran sel, yang salah satu fungsi dari membran sel ialah untuk melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam atau sebagai pembatas antar sel, isi sel dengan bagian luar sel. Selain itu pula, membran sel ini sangat bermanfaat untuk memperkokoh sel dan mencegah sel agar sel tersebut tidak pecah. Anonim 2010 menjelaskan fungsi dari membran sel sebagai berikut, yaitu yang pertama, kompartementasi. Membran sel merupakan selaput berkelanjutan dan tidak putus yang membatasi dan menyelubungi suatu ruangan atau kompartemen. Membran sel menyelubungi isi seluruh sel. Selain itu, ada juga membran yang membatasi nukleus dan ruang-ruang di sitoplasma. Ini kita ibaratkan sebagai ruang-ruang yang ada di dalam gedung. Ruang-ruang tersebut perlu dibatasi oleh partisi atau tembok, sehingga kegiatan di masing-masing di satu ruangan dengan ruangan yang lain. Di dalam sel, kompartementasi mutlak perlu ada, karena ruang-ruang di dalam sel berisi cairan dan adanya percampuran cairan dari ruang-ruang tersebut merupakan malapetaka bagi sel tersebut. Yang berikut, interaksi antar sel. Pada organisme bersel banyak, membran sel bertanggung jawab terhadap interaksi antara sel satu dengan yang lainnya. Alat tubuh pada umumnya terdiri dari macam sel yang berbeda dengan yang harus bekerja sama untuk melaksanakan fungsi keseluruhan. Membran sel menyalakan sel untuk saling mengenal, kemudian saling bertukar substansi dan informasi dengan tidak memandang apakah sel sudah terpakai di tempat tertentu, seperti dari jaringan. Yang berikut, perubahan energi. Perubahan satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain merupakan hal yang sangat penting dalam proses hidup, dan membran sel sangat terlibat dalam proses ini. Hal yang sangat mendasar bagi semua kehidupan adalah kemampuan sel tumbuh-tumbuhan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang terkandung dalam karbohidrat. Sel hewan maupun tumbuh-tumbuhan juga mampu untuk mengubah energi kimia dari karbohidrat tersebut menjadi ATP atau senyawa lain berenergi tinggi.
Proses pengangkatan energi ini terjadi di dalam membran dari mitokondria dan kloroplas. Energi cahaya, thermal, mekanikal diubah oleh reseptor dari sistem saraf menjadi impuls saraf yang merupakan cara komunikasi dalam sistem saraf tersebut. Membran mempunyai peranan mentransfer informasi dari satu sel ke sel yang lain. Di dalam membran terdapat reseptor yang mampu berkombinasi dengan molekul tertentu dengan bentuk yang sesuai, seperti yang selalu berkombinasi dengan suatu substrat yang sesuai sel yang berbeda mempunyai membran yang memiliki reseptor yang juga berbeda. Perkenalkan, nama saya Matias Merasa Laki-Maki dengan NIM 2106050032. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyediaan enzim membran sel sebagai perantara dan pergerakan substansi melintasi membran. Yang pertama, penyediaan enzim. Banyak enzim yang terdapat di dalam sel merupakan bagian dari membran. Contohnya yang pertama, enal aktivase ATPase yang berkaitan dengan pompa sodium dan kalium terdapat pada membran sel. Yang kedua, enzim sitokrom yang terlibat dalam respirasi. Yang ketiga, enzim monoamin oksidase yang menyebabkan katekolamin tidak aktif hanya terdapat di bagian luar membran mitokondria. Yang berikut, membran sel sebagai perantara. Membran sel merupakan perantara bagi keluar masuknya saat terlarut. Kemampuan membran plasma meluluskan substansi tertentu masuk ke atau keluar dari sel, tetapi membatasi pergerakan substansi tertentu disebut permeabilitas selektif. Suatu membran dikatakan permeabel terhadap satu substansi tertentu. Yang berikut, pergerakan substansi yang melintasi membran. Mekanisme bagaimana suatu substansi bergerak menembus membran adalah sangat penting bagi hidup matinya sel. Substansi tertentu misalnya harus bergerak masuk ke dalam sel untuk menyokong agar sel itu hidup. Namun sebaliknya, zat-zat buangan yang dihasilkan oleh metabolisme sel harus dikeluarkan dari dalam sel untuk selanjutnya dibuang keluar tubuh. Pergerakan substansi dapat dilakukan dengan cara pasif maupun aktif. Anonim berpendapat tentang transportasi aktif dan transport pasif sebagai berikut. Yang pertama, transport pasif. Suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Transport aktif adalah faktor utama yang menentukan kemampuan satu sel untuk mempertahankan konsentrasi internal molekul kecil yang berbeda dari konsentrasi lingkungannya. Oleh karena itu, ia memerlukan tenaga untuk menggerakkan bahan-bahan melalui membran plasma. Yang ketiga, fotogenesis. Proses menyingkirkan patogen seperti bakteri dan virus. Yang keempat, pinasitosis adalah proses masuknya zat dari luar sel ke dalam sel. Sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan materi tentang struktur, model, dan fungsi dari membran sel. Mewakili teman kelompok 4, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung proses penyelesaian tugas ini, termasuk subscriber channel YouTube Biokimia A. Salam sejahtera.